terkait dengan itu, tokoh yang bernama Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais ini semakin kesini kalau menurut saya bukan semakin bijak, bukan semakin adem, bukan semakin dihormati, semakin berwibawa, tapi sebaliknya semakin kesini semakin provokatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi dengan channel Jagat Book itu. Semoga dalam keadaan sehat orang satu apa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Tidak henti-hentinya seorang penasehat pembina Dewan Suro Partai Umat, Mbah Amin Rais, berstatement yang provokatif, memfitnah dengan keji, menyindir, mengejek Presiden kita Bapak Jokowi, karena tidak henti-hentinya punya pemikiran untuk melengsarkan Jokowi dari tampuk kepemimpinan di Indonesia. Kursi presiden sendiri diraih dengan sangat demokrasi, yaitu melalui pemilihan umum. Seyogianya apa yang menjadi statement atau ocehan daripada Mbah Amin Rais itu bisa sedikit direm agar memberikan nuansa yang sejuk, nuansa damai di kancah perhelatan persaingan perpolitikan di Indonesia. Tidak seharusnya Mbah Amin Rais selalu mencuatkan ide-ide buruk, mencuatkan ide-ide yang kontroversi, mencuatkan ide-ide yang provokatif, agar semua itu bisa diterima oleh semua pihak. Tidak lantas selalu ocehan-ocehan kebencian dan dilontarkan, ocehan-ocehan provokatif untuk senantiasa melengsarkan Pak Jokowi dari tampuk kepemimpinan Indonesia. Kos atau biaya sangat mahal bila itu selalu didenggungkan, bila itu selalu dilontarkan oleh Mbah Amin Rais untuk memojokkan, untuk menfitnah, untuk membenci Pak Jokowi itu sendiri. Sudah banyak sumbangsih Pak Jokowi dalam membangun bangsa ini. Apa semua itu tidak terlihat di mata Mbah Amin Rais? Atau kebencian di hatinya sudah begitu dalam sehingga tidak henti-hentinya untuk melengsarkan Pak Jokowi? Saya juga kasihan dengan Mbah Amin Rais ini. Nun sewu sudah sepuh, harusnya sudah menunduk seperti padi yang menguning, bukan seperti padi yang kopong, seperti padi yang gabuk. Justru semakin tua harus semakin menunduk. Beliau adalah seorang tokoh agama yang dulu disegani, seorang kiai yang berilmu. Contohlah kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang semakin sepuh, semakin menunduk, bisa untuk menjadikan referensi atau rujukan bagi umat Islam di Indonesia. Justru malah semakin sepuh, semakin statement-statementnya ini membahayakan persatuan bangsa ini. Ngendikane omongannya selalu bikin gerah, bikin resah, ngabangke kuping paribasane. Alhamdulillah Pak Jokowi nggak terprovokasi dengan ulah Mbah Amin Rais ini. Tapi pendukungnya apa ya terima kalau selalu diberikan statement-statement seperti itu. Ingat loh, bangsa ini akan menuju punya gawe yang sangat besar, perhelatan yang besar, yaitu pemilu di tahun 2024. Tahun ini adalah tahun politik yang harusnya persaingan-persaingan dilakukan dengan bijaksana, dengan kenegarawan yang luhur, dengan pribadi-pribadi yang baik, dengan akhlak yang islami. Tidak lantas memberikan statement-statement yang bisa menggugah macan turu, untuk senantiasa beradu fisik, untuk senantiasa berargumen-argumen yang tidak baik, berdebat perdebatan-perdebatan yang justru nantinya akan merusak moral bangsa ini.
Harapannya selaku masyarakat Indonesia, orang-orang yang duduk di kepengurusan partai yang akan berlomba, yang akan bersaing di perhelatan akbar pemilu 2024 ini, persaingan-persaingan yang sehat. Jangan sampai nantinya akan membuahkan suatu pertengkaran yang menuju dendam yang abadi. Dulu ada kampret, ada cebong, sudah mulai memudar. Jangan sampai kampret, cebong, atau dikatakan buser-buser ini diadu domba lagi dengan perkataan-perkataan yang provokatif, perkataan-perkataan yang bisa memecah belah antara sesama umat manusia. Apalagi bangsa ini sedang dalam kondisi yang prihatin setelah ada virus COVID-19. Bangsa ini sedang menata untuk bagaimana kesejahteraan rakyat Indonesia bisa mencapai suatu ketentraman dan kesejahteraan. Janganlah masyarakat disibukkan hanya dengan urusan-urusan politik yang remeh, politik-politik yang murahan, dengan statement-statement yang bisa memecah belah antar anak bangsa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Jangan mudah terprovokasi oleh omongan seseorang, dipertanggungjawabkan, baik itu secara politik, secara kebangsaan, maupun secara akhlak dan secara pendidikan. Ini bisa sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup kita. Salam NKRI, harga mati Nusantara milik kita. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.